Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Bapak cintai, dan Bapak rindukan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sadiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Sebelumnya Bapak bertanya bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sudah hadir semuanya? Kalau sudah hadir, siap-siaplah untuk mengikuti pelajaran hari ini penuh dengan semangat. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, sedikit kita mengulangi materi yang lalu, yaitu dakwah secara terang-terangan. Sama-sama kita ketahui, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan setelah turun surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Nah, dalam dakwah secara terang-terangan, Rasulullah mendapat tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan maupun halangan-halangan dari kafir Quraisy. Nah, apa penyebabnya mereka atau kafir Quraisy itu menolak dakwah Rasulullah? Di antaranya penyebabnya karena kesombongan dan keangkuhan orang kafir Quraisy, karena fanatisme buta terhadap leluhur, karena eksistensi dan persaingan kekuasaan. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Hari ini materi yang kita pelajari contoh-contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah dan para pengikutnya, dan ditambah nanti perjanjian Aqabah. Siap anak-anak Bapak? Dengarkan penjelasan Bapak. Contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya dan perjanjian Aqabah. Tujuan pembelajaran, siswa-siswi mengetahui beberapa contoh penyiksaan orang Quraisy terhadap Rasulullah SAW, juga mengetahui peristiwa perjanjian Aqabah. Kita mulai. Contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Di antaranya yaitu suatu hari Abu Jahal melihat Rasulullah disapa, lalu mencaci, menghina, dan mencercanya. Namun paman Rasulullah mengetahui hal itu yang bernama Hamzah mendatangi Abu Jahal lalu memukul Abu Jahal dengan busur panahnya sehingga kepala Abu Jahal terluka. 2. Suatu hari Uqbah bin Abu Mu'id melihat Rasulullah sedang bertawaf, lalu dia menyiksa dengan menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeretnya keluar. Namun Rasulullah ditolong oleh orang-orang yang hadir di Baitullah. Ketiga, penyiksaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri Abu Lahab dan istrinya yang selalu
melemparkan kotoran-kotoran ke rumah Rasulullah, dan istrinya sendiri meletakkan duri di jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang kafir Quraisy memboikot kaum muslimin, memutuskan segala hubungan dengan kaum muslimin, dari mulai pergaulan sosial, perkawinan, maupun sampai perdagangan dan segala hal yang berkaitan dengan hubungan diputuskan, yang disebut dengan piagam Ka'bah. Lalu piagam itu digantungkan di Ka'bah. Nah, sekarang kita memasuki perjanjian Aqabah. Apa itu perjanjian Aqabah? Perjanjian Aqabah yaitu perjanjian antara penduduk Yasrib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Aqabah ini terbagi kepada dua perjanjian. Yang pertama, perjanjian Aqabah 1. Perjanjian Aqabah 1 ini terdiri dari 12 orang penduduk Yasrib menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Dalam perjanjian itu, orang-orang Yasrib berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: 1. Tidak menyekutukan Tuhan. 2. Tidak mencuri. 3. Tidak berzina. 4. Tidak membunuh anak-anak. 5. Tidak mengumpat dan memfitnah. 6. Tidak menolak berbuat kebaikan. Itu terjadi di Aqabah pada tahun 621 Masehi. Setelah itu, pada tahun 622 Masehi terjadi lagi perjanjian Aqabah yang kedua, yaitu terdiri dari orang-orang Yasrib datang ke Mekah berjumlah 75 orang menghadap Rasul, lalu mereka mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut yaitu, kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, itulah keterangan pada hari ini tentang contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan perjanjian Aqabah. Kembali kita ambil kesimpulan, contoh-contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Jahal mencaci, mencerca, menghina Rasulullah ketika Rasulullah berada di Safa. Apalagi Uqbah bin Abi Mu'id menjerat leher Rasulullah ketika Rasulullah melakukan tawaf. Apalagi penyiksaan yang dilakukan Abu Lahab dan istrinya yang selalu melemparkan kotoran-kotoran ke arah rumah Rasulullah, sedangkan istrinya selalu menyediakan duri tempat yang dilalui Rasulullah. Lalu mereka mengadakan pemboikotan terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Perjanjian Aqabah adalah perjanjian antara penduduk Yasrib dengan Rasulullah, dilakukan di Aqabah.
Perjanjian Aqabah terbagi dua. Pertama Aqabah 1, kedua Aqabah kedua. Nah, untuk tugas silakan 1. Kalian tuliskan beberapa contoh penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan tuliskan isi perjanjian Aqabah pertama. Untuk materi yang akan datang, peristiwa hijrah kaum muslimin. Bisa kalian lihat dari mulai halaman 80. Mari kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.